ada yang mau ambil alih PDI Perjuangan karena Bu Mega sudah 77 tahun. Apakah pernyataan Bang Hasto habis manis sepah dibuang ini serius? Sampai Budi Ari menanggapi, mau menuduh Pak Jokowi. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini serius untuk menggusur Bu Megawati atau hanya sebatas isu supaya tidak ada yang berani dekat-dekat dengan PDI Perjuangan untuk menggulingkan? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sesudah Partai Golkar diopok-opok sampai Ketua Umum Erlangga Hartarto menyatakan mundur dari Ketua Umum, meskipun seharusnya sampai Desember dan kemudian ada Munas, ada informasi yang serius. Bu Mega wanti-wanti terkait dengan ada sosok yang akan mengambil alih PDI Perjuangan, sehingga Sekjen habis manis sepah dibuang. Ayo kita baca di beberapa media, mengapa sampai orang dekatnya Pak Jokowi, Projo, Budi Ari, menyatakan mau menuduh Pak Jokowi. Ayo kita baca 4 media, nanti kita pilih mana yang mewakilinya. Pertama di Detik, judulnya Hasto ungkap sosok mau ambil alih PDI Perjuangan, singgung habis manis sepah dibuang. Selanjutnya di CNN Indonesia, antisipasi ada yang mau ambil alih PDI Perjuangan, Mega mau jadi ketum lagi. Dan di Sindo News, bicara sosok yang mau ambil alih PDIP, Hasto habis manis sepah dibuang. Dan kalau di Tempo, tanggapi Megawati soal ambil alih PDIP, Budi Ari mau menuduh Jokowi. Kalian pilih yang mana? Oke, kita menggabungkan antara Detik atau tulisan semuanya dan terakhir nanti di Tempo. Kita berangkat dari Detik, Hasto ungkap sosok mau ambil alih PDI Perjuangan, singgung habis manis sepah dibuang. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkap sosok yang sempat disinggung Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri hendak mengambil alih PDIP. Hasto menyebut sosok itu sempat mengkonsolidasikan kekuasaan. Adapun Hasto merespon soal pihak eksternal atau internal yang diindikasikan mau mengambil alih PDI Perjuangan, ia kemudian menyinggung ada pihak yang sudah mengikuti pemimpin tapi berakhir dengan sebutan habis manis sepah dibuang. Hasto menyebut pihak itu bahkan sudah mengikuti kehendak pemimpin. Ia lantas mengingatkan soal suara rakyat jika hukum tak ditegakkan dengan baik akan bergerak. Nah, ini kita sambungkan dengan tanggapan Megawati soal ambil alih PDIP, Budi Ari mau menuduh Jokowi. Ini tentunya serius karena menjadi dialektika di media. Ketua Umum Relawan Projo Budi Ari Setiadi menanyakan balik kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati soal sosok yang ingin mengambil alih PDI Perjuangan berlambang banteng. Menteri Komunikasi dan Informatika ini mewanti-wanti jangan sampai ada pihak-pihak yang membuat tuduhan. Wah, ini sudah diberikan garis keras. Budi Ari kemudian mempertanyakan apakah sosok yang penguasa yang dimaksud Megawati itu mengarah ke Presiden Jokowi atau Pak Jokowi atau tidak. Ya, penguasa itu siapa? Mau menuduh Pak Jokowi? Pak Jokowi nggak pernah mau ambil alih, ujar dia di Kompleks Istana Presiden pada Rabu 14 Agustus kemarin. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi dengan apa yang disampaikan Bu Megawati
terkait dengan rencana restrukturisasi atau regenerasi yang terjadi di PDI Perjuangan. Karena sebentar lagi PDI Perjuangan akan melaksanakan yang namanya kongres dan itu serius siapa yang akan menggantikan. Maksudnya menjadi perdebatan sehingga banyak orang yang mengharapkan Bu Megawati tetap menjadi ketua umum. Tapi kemudian kok kelihatannya ada yang bermain-main. Bagaimana kalian? Apakah yang disampaikan Bu Megawati itu serius, yang disampaikan Bang Hasto itu serius, atau hanya sebatas kertas tambah supaya tidak ada yang bermain-main? Menurut analisis saya, pertama, bahwa PDI Perjuangan adalah salah satu partai politik yang sudah panjang proses kehidupannya. Kita masih ingat pada waktu 95, PDI waktu itu masih namanya, yang oleh pemerintah itu digadang-gadang bagaimana bisa mendukung pemerintah. Sosok Bu Megawati dan Promeganya menampilkan yang berbeda, oposisi, dan selanjutnya menghadirkan PDI Perjuangan supaya bisa survive. Dan pada pemilu 97, PDI waktu itu 0 kursi, tapi pada waktu 99 PDI Perjuangan sebagai pemenang. Ini hanya ingin menunjukkan bahwa keberadaan aspirasi rakyat dia dititipkan ke PDI Perjuangan pada waktu itu, sehingga selama atau ending dari Orde Baru, PDI itu sudah berbeda dengan PDI Perjuangan, sehingga perlu diluruskan oleh PDI Perjuangan. Dan sampai hari ini Bu Mega sebagai ketua umumnya untuk pada posisi oposisi terhadap pemerintah, tetapi ketika menjadi pemenang menjadi pemerintah itu sendiri. Nah, di sini posisi umur 77 tahun Bu Megawati mau meminang cucunya, sudah punya cicit bagaimana merasakan seorang ibu, nenek, cicit sehingga bisa menikmati bersama keluarga. Tapi hal itu menjadi berubah gara-gara ada orang yang pengen main di belakang. Maksudnya main di belakang itu ya mau mengambil alih PDI Perjuangan. Di situ langsung dilawan oleh Bu Megawati. Ini tentunya bukan datang begitu saja, tapi pasti ada penyebabnya, indikasi-indikasinya. Tapi kemudian ada Menteri Komunikasi Budi Ari yang juga Ketua Projo mengatakan yang kedua ini mau menuduh Pak Jokowi, mau mengambil. Budi Ari mengatakan Pak Jokowi tidak mau mengambil alih kekuasaan, maksudnya mau mengambil alih partai. Ini serius yang disampaikan oleh Budi Ari ini, bahwa Pak Jokowi tidak mau dengan memberikan penjelasan bla 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 bla. Intinya Budi Ari Projo mengatakan tidak pernah ada pengambil alihan kekuasaan partai politik oleh Pak Jokowi. Mungkin kalian kemudian, nah ini benarkah yang disampaikan Budi Ari, atau benarkah yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Ibu Mega? Begitu juga yang disampaikan Bang Hasto. Ini kemudian menjadi analisa yang ketiga, bahwa di sini sebetulnya Bu Mega tidak pernah menyebut Pak Jokowi, tetapi kekuasaan. Nah, ini kemudian siapa ya ini? Pasti orang bertanya-tanya, siapa kekuasaan yang disampaikan Bu Megawati ini membuat orang, mungkin si A, mungkin si B, mungkin si C, mungkin si D, dan selanjutnya. Tetapi sampai hari ini tidak menyebut siapa kekuasaan tersebut. Karena menurut saya ini ada sebuah strategi yang sangat bagus bagi PDI Perjuangan, bagi Bu Megawati, supaya tidak ada orang yang berbuat macam-macam. Bahwa ada orang yang mulai mendekati PDI Perjuangan dan mau mengambil kekuasaan,
mungkin benar apa yang disampaikan Bu Megawati. Tetapi bahwa kemudian yang disampaikan Bu Megawati bahwa cukup mengatakan kekuasaan, penguasa, itu kemudian supaya seandainya ada yang lain yang tertarik mengambil kekuasaan, selanjutnya ya tidak macam-macam, cukup pada satu orang di garis demarkasi dan kemudian selanjutnya yang lainnya tidak berani macam-macam. Ini sebuah strategi taktik yang jitu, sehingga apa yang saya sampaikan Bang Hasto, coba lihat beberapa partai politik yang kemudian menjadi habis manis sepah dibuang, sesudah mengusung, sesudah mengikuti, tapi selanjutnya dibuang begitu saja. Jangan sampai itu terjadi pada PDI Perjuangan atau Bu Mega ataupun lainnya. Nah, apa yang disampaikan Bu Mega, apa yang disampaikan Bang Hasto, menurut saya itu sama-sama strategisnya adalah sebagai cara bagaimana PDI Perjuangan tidak diintervensi, tidak diambil alih oleh siapapun yang dia bukan orang PDI, atau jangan sampai diambil oleh orang PDI yang selanjutnya dia sebenarnya menjadi wakil delegasi dari kekuasaan itu sendiri. Selanjutnya, apa yang disampaikan Budi Ari, Ketua Projo yang menjadi Menteri Komunikasi, mau menuduh Pak Jokowi, Pak Jokowi tidak mau itu. Ini juga sebuah strategi yang dilancarkan oleh Projo atau Pak Jokowi melalui Projo, bahwa Pak Jokowi clear, tidak ada masalah terkait dengan PDI Perjuangan. Selanjutnya sampai di situ, kemudian tidak ada dialektika selanjutnya. Kalau menurut saya ini adalah sebuah cara yang dilakukan oleh Projo, Budi Ari, untuk bahwa ini bukan Pak Jokowi terkait dengan apa yang disampaikan Bu Megawati, apa yang disampaikan oleh Bang Hasto itu bukan Pak Jokowi. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menarik dialektika para elit yang sedang berkuasa atau yang sedang memimpin partai politik. Kemudian selanjutnya siapapun yang melihat, membaca, mendengar, bahkan melihat proses pernyataan tersebut, kemudian semua berpikir, siapa sebenarnya yang ditunjuk oleh Bu Megawati dengan kalimat tersebut, siapa Bang Hasto yang ditunjuk atau siapa yang disindir oleh Bang Hasto, dan kemudian bagaimana Budi Ari, Projo kemudian mengatakan itu, apakah itu benar? Dan kalau benar, ya itu tentunya bukan kekuasaannya Pak Jokowi. Semuanya mempunyai persepsi masing-masing, mempunyai terjemahan terkait dengan pernyataan-pernyataan tersebut. Nah, sekarang ada tinggal kalian bagaimana menerjemahkan itu semua terhadap yang terjadi. Kalau menurut saya, semuanya tidak akan terjadi kalau Bu Megawati tetap kuat, PDI Perjuangan kuat. Tidak akan ada yang mengambil alih, meskipun ada yang sangat ingin intervensi. Kita paham pada kesempatan ini Bu Megawati adalah sosok yang di luar pemerintahan, meskipun mungkin jadi penasihat BPIP atau BRIN, tetapi kan beliau kan tidak menjadi menteri yang tersandra oleh berbagai proyek. Itu yang kemudian menjadikan Bu Mega relatif aman-aman saja. Adapun Bang Hasto yang sangat membackup Bu Megawati, itu adalah kewajiban sekjen. Bagaimanapun keberadaan partai yang dipimpin oleh ketua umum itu perlu didemarkasi supaya tidak ada yang bermacam-macam. Selanjutnya, keberadaan Budi Ari sebagai Projo yang total membackup Pak Jokowi juga sebaliknya menghalang-halangi sebuah pikiran Pak Jokowi atau persepsi Pak Jokowi akan mengambil alih kekuasaan. Tidak ada hal itu. Jadi kalau begitu, maka kalian selanjutnya bisa mengambil sebuah kesimpulan. Perspektif siapa, mengikuti siapa. Tetapi kalau saya, menurut analisis saya, bahwa
kekuasaan itu bisa melakukan semuanya. Tetapi bahwa dalam negara demokrasi, kekuasaan yang tidak berdasarkan dengan hukum, maka akan berbahaya, akan berbalik kepada yang bersangkutan itu sendiri. Penegakan hukum akan berjalan seandainya dia sudah tidak berkuasa. Jadi sebetulnya semuanya semangatnya satu, yaitu bagaimana menjadikan Indonesia lebih baik, rakyat makmur, sejahtera, dan Indonesia lebih maju dan berkembang. Semuanya dalam kacamata itu, tetapi mereka mempunyai cara yang selanjutnya diekspresikan dalam pengelolaan kekuasaan. Semoga saja tidak ada yang betul berani mengambil alih kekuasaan Bu Megawati, dan semoga saja Pak Jokowi bukan yang dituding dengan hal ini, tetapi semuanya perlu saling mengingatkan supaya tidak ada yang bermain-main di sini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.